Lupakanlah pembalasan dari hatimu. Amang say pargogoy maaf di asianganon don di pasar tuton dikon pamalum rohako sayu sehon ton dimi tuan asa monang maralogot paruk kilonang. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 16 September 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 16 September 2021, terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-130 ayatnya yang ketiga. Mazmur 130 ayatnya yang ketiga, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kata Yesus Kristus, belakangan ini sedang tren kata-kata gagal move on. Artinya orang yang gagal berpaling dari masa lalu atau orang yang gagal untuk meninggalkan masa lalu dan menatap ke masa depan. Oke, masa lalunya dia kaya, dia banyak uang, tapi sejak pandemi usahanya tidak berhasil, tidak lagi menghasilkan, sehingga apa? Sehingga setelah pandemi dia harus hidup serba sederhana. Tetapi dia gagal move on dan mengatakan bahwa enggak, saya masih kaya, saya mantan orang kaya, kalau segitu sih kecil, kalau segitu saya bisa, dan tetap menyombongkan diri. Saudara-saudara, ternyata gagal move on juga bukan hanya dari kondisi kehidupan, tetapi tentang kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang lain terhadap kita pun kita sering gagal move on. Sehingga apa? Sehingga muncullah peribahasa, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Karena ketika seseorang dihianati, maka seringkali dia gagal move on dari pengkhianatan itu. Sehingga apa? Sehingga ketika temannya yang berkhianat itu berubah, dia bilang, bener gak tuh dia berubah? Saya sih curiga, orang begitu kayaknya gak mungkin berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bayangkan kalau yang gagal move on itu Tuhan. Dan di sini pemazmur membayangkan hal itu. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Karena apa? Karena sebanyak-banyaknya dosa orang atau kesalahan orang kepada kita, maka kesalahan atau dosa kita terhadap Tuhan pasti jauh lebih banyak lagi. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, mari ayo move on yuk. Ya, tidak usah ingat-ingat lagi kesalahan dan dosa yang diperbuat, pengkhianatan, kekecewaan yang diperbuat oleh orang lain terhadap kita. Karena ketika kita terus mengingat-ingat itu, maka yang rugi adalah kita sendiri.
Kita yang naik darah tinggi, kita yang naik kolesterol, kita yang naik asam lambung, kita yang naik asam urat, asam gelugur, asam kandis, semua asam naik. Ya. Karena itu saudara-saudara, mari kita ingat formulasi doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Karena apa? Karena pemazmur bilang, kalau Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, siapa yang dapat tahan? Pasti kita binasa, pasti kita tidak bisa melihat hari esok, pasti kita tidak bisa bertahan terhadap gemas dan murka Tuhan. Tetapi jika Tuhan Maha Pengampun, jika Tuhan mau mengampuni kesalahanmu, maka mari berlakulah yang sama juga terhadap sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengampuni semua kesalahan kita, karena Tuhan sudah move on dari kesalahan kita, dan Dia bergerak mengarah kepada kasih karunia-Nya kepada kita. Mari berdasarkan kasih karunia itulah kita hidup. Berdasarkan kasih karunia itulah kita mengampuni sesama kita. Dan biarlah kesalahan dan dosa kita dibuang jauh-jauh ke tubir laut oleh Tuhan. Seperti kita juga mengatakan kepada sesama kita yang pernah menyakiti kita, membuat kita kecewa, mengkhianati kita. Kita mengatakan, aku mengampunimu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengar tentang firman Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan bahwa kesalahan kami sungguh banyak di hadapan Engkau. Dan oleh sebab itu Tuhan, jika Engkau hadir, berkenan hadir di tengah-tengah kami, sungguh suatu sukacita yang luar biasa Tuhan. Dan kehadiran-Mu adalah bukti bahwa Engkau tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kami, tetapi Tuhan ingin kami hidup dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh kasih karunia, sehingga kami dimampukan untuk berbuat baik terhadap sesama, memegang janji kami dengan teguh, dan juga mau Tuhan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian. Tuhan memberkati kami Tuhan, keluarga kami, terutama anak-anak kami Tuhan, yang berkati mereka, berikan kesehatan dan perlindungan senantiasa. Berkati juga jemaat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka. Yang berduka, biarlah Tuhan hiburkan hatinya. Yang berbeban berat, berikanlah jalan keluar. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.